Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang nilai. Apa itu nilai? Ya, sebetulnya apakah nilai-nilai yang diterapkan terhadap kita, atau guru kita menilai kita, atau kita menilai orang lain itu sudah benar. Makanya kita akan membahas tentang sebenarnya nilai itu apa sih? Gitu ya. Nah, mudah-mudahan pemaparan berikut ini dapat membantu memahamkan kita tentang apa sebenarnya yang dinamakan dengan nilai. Sebenarnya misalkan kita mendapatkan nilai di rapotnya. Nilai yang sebetulnya itu adalah bukan nilai, tapi adalah prasangka guru terhadap muridnya. Semakin kita menilai, guru menilai terhadap murid, lalu dituangkan dalam tulisan, semakin keliru lah kita menerapkan apa itu nilai. Karena yang tahu nilai itu sebetulnya hanya orangnya itu sendiri dengan Tuhan ya. Jadi kita tidak akan dapat menilai seseorang. Pasti salahnya dan pasti deviasinya sangat lebar ketika kita berprasangka terhadap orang lain. Karena yang kita ketahui dari orang lain itu hanya sedikit. Yang tahu lebih banyak adalah dianya sendiri. Jadi apa yang kita dapatkan di ijazah, di rapot, atau di masyarakat tentang diri kita itu adalah semuanya adalah hanya prasangka. Makanya ya sangat banyak sekali terjadi bias-bias dalam kehidupan ini sebetulnya. Yang sebenarnya bukan nilai. Yang sebenarnya bukan sebenarnya apa yang ada pada sesuatu. Itu dituliskan dalam bentuk angka-angka misalkan. Dalam bentuk abjad atau aksara misalkan. Sebetulnya yang tahu nilai seseorang hanyalah orang itu sendiri. Apalagi kalau begini misalkan sesama siswa itu memberi nilai, itu sebetulnya nggak boleh. Sesama siswa memberi nilai rapot ya. Yang beri nilai rapot adalah gurunya. Lebih luasnya sesama manusia tidak bisa memberi nilai rapot. Yang tahu nilainya adalah orang itu sendiri dengan Tuhan sebetulnya. Pasti kita akan menyembunyikan apa yang tidak kita inginkan diketahui orang lain. Dan itu banyak sekali, lebih banyak dari yang diketahui oleh orang lain. Jadi ketika orang lain menilai kita, sudah pasti keliru. Ketika kita menilai orang lain juga sudah pasti keliru. Itu namanya bukan nilai, tapi prasangka. Gitu. Terus begini lagi ya. Ada penilaian sesama tukang bakso misalkan. Sebetulnya yang menilai baksonya itu bagus, baksonya itu enak, itu yang pembelinya. Ya. Ketika dia berdagang bakso hanya 1 jam, 2 jam terus baksonya habis, itu tandanya baksonya enak kan. Nah yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di saat ini, sekarang ini sesama tukang bakso disuruh menilai sesama tukang bakso. Ya sudah pasti yang terjadi adalah hoak, ya itu dan saling menjelekkan antar tukang bakso supaya baksonya itu dianggap bagus. Kemudian ada yang membuat isu warung bakso di sana mah ada sesuatunya, ada daging babinya atau ada di tempat warungnya ada hantunya dan lain sebagainya. Itu akibat dari penilaian sesama tukang bakso. Di penilaian itu ya dari yang membeli baksonya gitu. Yang membeli bakso juga tidak bisa menilai antara tukang bakso ya dengan tukang pecel. Kalau yang dijual pecel dengan yang dijual bakso sudah beda lagi. Jadi pembeli pecel tidak bisa menilai bakso. Kayak gitu. Jadi menilai tukang bakso ya dengan tukang bakso lagi.
Jangan menilai tukang bakso disatuin dengan tukang pecel. Sudah pasti standar deviasinya sangat besar. Biasnya itu sangat jauh, akan semakin keliru. Jadi harus apple to apple. Menilai tukang bakso dengan tukang bakso lagi. Jangan menilai tukang bakso dengan tukang pecel. Pasti keliru. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi yang misalkan menilai pembuat HP ya dengan pembuat onde-onde. Jangan disamain. Ya, gitu. Ini mah membuat onde-onde teh cepat ya. Ini mah lama membuat HP teh, nah gitu. Jangan disamain. Harus apple to apple ya. Jadi sudah jelas ya. Yang namanya nilai itu dengan yang namanya prasangka beda-beda tipis ya sekarang ini, nah gitu ya. Jadi tidak bisa menilai sesama tukang bakso. Yang menilai baksonya itu bagus dan enak pasti pembelinya kan. Ini bakso ini mah enak tuh. Makanya si tukang bakso itu laris ya, banyak yang nyari gitu. Tidak menilai sesama tukang bakso, nanti akan saling menjelekkan, akan saling menjatuhkan. Yang betul itu bukan menilai, justru memperbaiki kualitas baksonya gitu. Bukan menjelekkan bakso orang lain. Nah, seperti itu. Jadi nggak akan peduli dengan nilai dengan kualitas bakso orang. Yang penting kualitas bakso kita itu bisa diminati oleh pembelinya dengan antusias gitu ya. Nah dan lagi, jadi untuk mencirikan baksonya itu enak atau tidak, bukan dengan tukang bakso ini mah dagangnya tiap hari dari pagi sampai malam gitu masih dagang, wah bagus. Nah justru itu kurang baik ya. Karena dari pagi sampai malam itu nggak ada yang beli, mungkin makanya dagangnya sampai malam. Tukang bakso yang bagus kan, mencirikan baksonya itu enak, baru dagang sebentar saja sudah laris, banyak yang beli. Nah, itu adalah salah satu bukti dari bahwa tukang bakso itu tahu apa itu efektif dan apa itu efisien ya. Jadi bukan dilihat dari lamanya dia berdagang, tukang bakso ini disiplin, rajin nih, dari pagi sampai malam masih jualan. Enggak seperti itu juga ya. Jadi ya itu banyaknya sekali perkeliruan dalam kita menilai orang lain ya. Jadi kita janganlah nilai orang lain, tapi perbaiki saja diri kita. Nah, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan misalkan kalau ada yang kurang setuju atau ada yang mau bertanya, boleh langsung japri, atau kalian lewat WA, lewat Telegram juga boleh ya, atau kalian komen di bawah video ini. Itu dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.